Bos, kalau tidak bisa, kita coba cari di negara lain, mungkin masih ada harapan. Maaf Tuan Qin, berdasarkan hasil pemeriksaan, Anda hanya memiliki waktu maksimal 3 bulan. Terima kasih. Lelah. Kondisi tubuhku sendiri aku yang tahu. Ayah, aku bawa cucumu datang menjengukmu. Wahai sayang. Hitung-hitung waktu. Sudah 20 tahun. Xiaowan. Bersiaplah. Kita pulang ke negeri. Bos, maksud Anda? Grup Vinlin. Tidak bisa tanpa pemimpin. Berita dari stasiun ini, orang terkaya di kota Shanghai, Qin Jiangbei, akan segera pulang ke negeri. Apa sebenarnya tujuan orang terkaya pulang ke negeri? Mari ikuti reporter kami untuk mencari tahu. Orang terkaya Qin, bisa Anda jelaskan apa tujuan Anda pulang ke negeri kali ini? Nyonya Bos. Orang terkaya Qin kok mirip sekali denganmu ya? Aku kembali kali ini untuk menebus penyesalan di masa lalu. APA? Qinru, dengarkan baik-baik, pesanku masih sama. Berapa lama pun kamu berlutut, selama kamu menikah dengan si Chen itu, aku tidak menganggapmu sebagai anakku. Oh ya. Kenapa kamu tidak bisa menerima aku dan Chen Fei? Karena dia tidak pantas untukmu, apalagi untuk keluarga Qin. Ayah, tanggal 15 bulan depan, mau datang atau tidak? Aku tetap akan menikahi Chen Fei. Pergi. Jangan pernah kembali ke keluarga Qin. Aku tidak punya anak seperti kamu. Ayah, aku bawa cucumu datang menjengukmu. Qinru, aku sudah bilang sebelumnya. Kalau kamu menikah dengan si Chen itu, aku tidak menganggapmu sebagai anakku. Apalagi anak kecil ini. Sebagai cucuku. Oh ya, dia cucumu sendiri, kok bisa bilang begitu? Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi, apalagi melihat si manis ini. Putri dan cucuku ada di dalam negeri, mereka yang utama. Nyonya pemilik warung. Ngapain melamun? Kamu kenal orang terkaya itu? Ah, mana mungkin aku kenal orang terkaya? Bu, aku pulang. Xiaoyuan pulang ya? Pak Manli, mau makan nasi campur? Barusan aku bicara sama ibumu, tentang orang terkaya itu. Habis makan langsung pergi. Tidak lihat anakku bawa pacar pulang? Wah, nyonya warung sekarang sudah berani mengusir pelanggan. Pak Manli. Kamu kan tahu, aku adalah buah hati ibuku. Xiaoyuan, Paman Li cuma bercanda. Siapa yang tidak tahu ibumu paling menyayangimu? Xiaoyuan, kamu juga anak yang membanggakan. Lulus ujian masuk universitas ternama, tapi selama ini, ibumu yang membesarkanmu dengan susah payah. Setelah lulus, kamu harus membalas budinya dengan baik.
Paman Li, dan semua tetangga. Aku pasti akan melakukannya. Sudah, jangan beri tekanan pada anakku. Xiao Yu, hari ini ada waktu datang bersama Xiao Yuan? Angka, aku. Si kecil ini ingin makan mie buatanmu. Baiklah, asalkan Xiao Yu ingin makan. Tante bisa buatkan mie apa saja. Kamu mau makan apa? Anak, Sudahlah. Yang Penteng Kenyong. Bu, sebenarnya siapa anak kandungmu? Boss Chin. Qin orang terkaya, sudah lebih dari 10 tahun tidak pulang. Kembali kali ini, benarkah seperti kabar yang beredar? Untuk mencari keluarga? Ya. Aku kembali kali ini, memang untuk mencari keluarga. Benar juga. Qin orang terkaya, kamu masih punya keluarga di dalam negeri? Tidak pernah kamu ceritakan sebelumnya. Putri dan cucuku ada di dalam negeri. Aku kembali kali ini untuk mencari mereka. Tidak pernah dengar sebelumnya tentang putri dan cucu orang terkaya di dalam negeri. Sepertinya Qin orang terkaya melindungi mereka dengan baik. Benar. Melindungi? Kapan aku pernah melindungi mereka? Mungkin kalian tidak tahu, tujuan Qin orang terkaya kembali kali ini. Mencari keluarga hanya salah satu tujuannya, masih ada tujuan lain. Adalah membiarkan cucunya mewarisi kekayaannya. Wah, aset triliunan. Astaga, kabarnya Qin orang terkaya bisa menyaingi negara. Hanya grup Jilin saja sudah memiliki aset triliunan. Sepertinya akan segera ada orang kaya baru yang muda. Semuanya. Penjelasannya kurang begitu jelas. Memang saya punya niat ini. Tapi hal ini belum final. Jika cucu saya tidak memiliki kemampuan, dia juga tidak pantas. Saya juga tidak akan dengan mudah menyerahkan grup Jinlin yang besar ini. Kay Tangganya. Terima kasih. Maaf, semuanya. Qin orang terkaya baru kembali ke negara. Masih butuh istirahat. Informasi lebih lanjut akan diumumkan di konferensi pers. Terima kasih semuanya. Maaf. Bos, tadi di depan media, apakah saya terlalu banyak bicara? Kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu di depan mereka. Tidak perlu. Tapi saya... Apakah Aru masih di kota Jianghai sekarang? Ya, bos. Menurut investigasi kami, Nona Qinru dan putranya Chen Yuan masih tinggal di kota Jianghai. Team Yui Mirka. Baik, bos. Ayo pergi. Nak, makan pelan-pelan. Hati-hati panas. Fuyu. Kamu kan anak orang kaya. Makanmu seperti serigala lapar, tidak ada yang merebut. Dasar anak kurang ajar, bicara seperti itu. Xiao ya jereng-jereng detong. Makan banyak kenapa? Betul. Mie buatan tante terlalu enak, sejak terakhir kali makan. Saya harus memikirkannya. Kamu belajar dari Xiao Yu. Bicaranya sangat manis. Xiao Yu, kapanpun kamu ingin makan, datang saja. Tidak perlu menunggu anak kurang ajar ini. Meski keluarga Chen Yuan tidak sekaya keluarga saya, tapi sangat hangat. Kapan saya dan ayah bisa berkomunikasi seperti ini sehari-hari? Pasti enak. Tante, saya pasti sering datang mengganggu. Anak baik, tante selalu menyambutmu. Anak orang kaya. Karena kamu sangat suka mie buatan ibuku. Bagaimana kalau kamu datang setiap hari, aku temani kamu makan. Siapa yang minta ditemani? Aku bisa datang sendiri. Baiklah, itu katamu ya. Jangan sampai menyesal nanti. Kedai mie Aru seharusnya di sini. Wah, Xiao Yu, kamu bisa datang kapan saja. Jangan pedulikan dia. Bukan, Bu, di toko ini cuma kita bertiga. Berarti cuma orang luar ya? Kamu tahu saja. Ada berapa orang? Mau pesan apa? Ayah, Paman Chu. Anda ayah Xiao ya? Halo, saya. Kamu siapa? Berani-beraninya mau bersalaman denganku. ayah, kamu ngapain? Ngapain apa? Sepertinya sudah kubilang. Agar kamu segera putus dengan anak ini.
Kamu adalah putri Chu Shanhai. Dan juga putri keluarga Chu. Anak kampung seperti ini tidak pantas untukmu. Apalagi untuk keluarga kami. Kebetulan hari ini tuan yang datang di hadapannya. Nyatakan sikapmu. Tuan Yang. Karena dia tidak pantas untukmu, apalagi untuk keluarga Qin kami. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Xiao Yu mengalami hal yang sama seperti yang kualami dulu. Ayah Xiao Yu, mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Kamu cuma pemilik warung miskin, tidak berhak bicara di sini. Ibu, kamu tidak apa-apa? Ibu baik-baik saja, jangan khawatir. Berani-beraninya menyentuh ibuku. Apa masalahnya aku sentuh ibumu? Kalian cuma semut rendahan, bermimpi naik kelas. Coba lihat diri sendiri di kencingmu. Kamu pantas untuk Xiao Yu? Yang Mingyu, kamu bisa menghinaku. Tapi jangan sentuh ibuku. Pura-pura jadi anak berbakati. Keluarga miskin, seperti kalian tidak pantas mengikat sepatuku. Kamu pikir punya sedikit uang bisa sombong? Kuberitahu, uang bisa beli harga diri, tapi tidak bisa beli hati. Hati, harga diri, sangat menggelikan. Orang seperti kalian tidak pantas punya harga diri. Yang Mingyu, cukup. Aku peringatkan kamu. Aku tidak akan bersama denganmu. Chen Yuan juga tidak seperti yang kamu katakan. Dia berhasil masuk universitas berkat usahanya sendiri. Di seluruh kampus, dia juga ranking pertama di jurusannya. Xiao Yu, di saat seperti ini, kamu masih membela anak ini? Apa kamu lupa identitasmu? Sebenarnya, lulusan kampus seperti dia setelah lulus. Paling-paling hanya jadi kuli pilihan kita. Diam kau. Aku percaya Chen Yuan. Dia pasti akan sukses. Sekolah mungkin bisa membuat orang kaya, tapi tidak akan mengubah nasib seseorang. Seperti dia, seumur hidupnya, tidak akan bisa menyamai ketinggian keluarga kita. Yang Mingyu, selain mengandalkan ayahmu, apalagi keahlianmu? Kalau bukan karena ayahmu, kau bahkan tidak pantas berdiri di sini. Apa katamu? Kau cari mati ya? Yang ini tidak terlalu banyak bicara ya. Anak ini, meskipun nanti jadi hebat, itu urusan nanti, aku tidak punya waktu menunggu. Dan dengan orang miskin muda. Ayah, cukup. Tadi lupa bilang. Yang kurang sekarang. Paman Yang Shao sekarang menjabat sebagai grup skala emas. Sebagai eksekutif tinggi. Dan orang terkaya segera kembali ke kota Jianghai. Kelihatannya keluarga yang akan segera meroket. Apa katamu? Baka. Aku mau kau bersumpah sekarang, mulai hari ini. Tidak boleh ada kontak lagi dengan Xiao Ya. Mimpi. Kelihatannya kau masih keras kepala. Baik, aku ingin lihat nanti, apakah kau masih bisa keras kepala. Apa yang kalian lakukan? Bocah, kalau kau tidak setuju hari ini, toko ibumu yang jelek ini akan kuhancurkan. Berani kau. Baiklah, lihat baik-baik ya. Kalian, Kenapa? Jantungmu tidak nyaman? Kenapa tidak mati saja? Kamu memang lucu sekali. Ayah, kenapa kau seperti ini? Kau betul seperti apa yang itu? Kenapa masih membantunya mengganggu Chen Yuan? Xiao Yu, kamu ngerti apa? Yang Shao itu siapa sih? Sedangkan Chen Yuan ini siapa? Kalau kamu ikut Chen Yuan, kamu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Ayah, di matamu hanya ada keuntungan, sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Aku beritahu kamu, aku tidak akan pernah bersamanya. Ayah, kamu pukul aku? Ini semua untuk kebaikanmu. Kalau kamu berani macam-macam lagi, aku tidak akan second-second. Hamanchu. Xiao Yu hanya sedang tidak berpikir jernih. Aku akan menasihatinya dengan baik. Yang Mingyu, lupakan saja niatmu. Aku, bahkan jika mati, tidak akan pernah bersamamu. Cuiwa, jangan tidak tahu berterima kasih. Selama ini, aku benar-benar brengsek. bos, kamu tidak sabar ya? Kamu sebelumnya bicara sembarangan di depan media. Aku belum bicara padamu. Sekarang kamu lagi. Bos, jangan pura-pura lagi.
Aku sudah mengikutimu sejak umur 15 tahun. Aku tidak mungkin tidak mengenalmu. Kamu itu mulut pedas tapi hati lembut. Di dalam hati sebenarnya selalu merindukan Nona Kinru dan Tuan Xiaoyuan. Tapi pura-pura tidak peduli. Sam Barngen. Bos. Meskipun aku belum pernah bertemu Nona Kinru dan Tuan Xiaoyuan. Tapi aku pikir, seharusnya tidak ada yang ingin ayahnya atau kakeknya menjadi orang yang dingin. Ini salahku. Aku telah mengecewakan mereka. Bos. Beberapa kata, jika dipendam terlalu lama, bisa membuat sakit. Kalau sekarang ada kesempatan untuk memperbaiki, mengapa tidak mencoba? Kamu benar. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Teratoma Xiaoyuan. Dia adalah cucu Qin Jiangbei. Aku akan memberinya kehidupan terbaik. Aku akan membuatnya menjadi pemimpin grup Jinlin. Ini baru bos yang aku kenal. Bos, restoran Putri sudah sampai. Bos, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu gugup. Jangan banyak bicara, turun. ARU Xiaoyuan. Aku datang. Bos, sepertinya ada keributan di restoran Nona Kinru. Cari mati. Tim keamanan segera siaga, diduga ancaman level 1. Semua orang berkumpul. Orang yang cari mati. Selalu banyak. Yang Minyu, kamu gila ya? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Gila. Tidak. Ini baru permulaan. Kamu ingin membunuh seluruh keluarga kami? Keluarga yang hanya perlu menggerakkan jari untuk membuat kami bangkrut. Ayah, kamu ini membantu kejahatan. Di mana hati nuranimu? Kamu tahu tidak, memukul orang yang imut seperti kamu. Aku hanya perlu menggerakkan jari untuk menghancurkanmu. Aku bunuh kamu. Minarek. Aku lihat apakah kepalamu keras. Atau botolku yang keras. Jangan. Siapa yang berani menyentuh kukuku? Lepaskan. Tuan muda, kamu baik-baik saja? Tuan muda. Orang tua, lebih baik jangan ikut campur, kalau tidak. Awas aku bongkar semua bagian tuamu. Kurang ajar. Imut, kamu berani memukulku? Kalau masih langsung, bukan kuma dipukul seperti ini. Seumur hidupku. Ini terakhir dan setia. Tangkap wanita ini, semua dengarkan perintah Tuan Yang. Lebih baik jangan macam-macam denganku. Ibu. Apakah dia? Dia benar-benar kakekku. Aro, Kamu mau apa? aku. Imut, masih sempat mengobrol, anggap aku tidak ada ya? Kalian ini imut, tapi menjijikkan. Yang bernama Chen, kalau ibumu ingin mencari orang, cari yang tubuhnya kuat. Cari orang tua yang sakit-sakitan begini. Kenapa? Mau menunggu dia mati lalu mewarisi hartanya? Kurang ajar. Tampar. Aku sudah memperingatkanmu, jaga mulutmu. Kamu tidak mengerti bahasa manusia?
Baiklah, baiklah. Kau perempuan berani memukulku? Dan seluruh keluargamu, Tanggila. Tidak ada yang akan baik-baik saja. Berani menghina bos dan nona besar. Hari ini, bahkan jika kamu punya koneksi sebesar langit, tidak ada gunanya. Siapapun yang datang tidak akan membantu. Ayo, terus bicara. Setiap kali kamu bicara, aku akan menamparmu sekali. Biar kulihat seberapa keras mulutmu. Siapa sebenarnya orang tua ini? Kok terlihat familiar? Kamu, Chen Yuan, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak terluka? aku baik-baik saja, jangan khawatir. Lucu, kamu. Gila. Kalian benar-benar gila, berani memukul Yang Shao. Kamu tahu siapa dia? Dari tadi aku tidak suka denganmu, kamu diam saja. Aku hampir melewatkanmu. Tunggu. Ini tidak bisa dipukul. Dia ayah pacarku. Dengar kata Xiao Yuan. Chen Yuan, aku datang hari ini. Hanya ingin memisahkanmu dan Chuyu. Tidak bermaksud membuat segalanya terlalu serius, tapi sekarang. Ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, Paman Yang Shao. Adalah petinggi di grup Jinlin. Identitasnya tidak bisa kalian sentuh. Jika kalian tidak ingin mencari masalah. Sekarang berlutut dan minta maaf kepada Yang Shao. Mungkin, Yang Shao bisa melihat wajahku. Melepaskan kalian. Keluarga yang bukanlah orang yang bisa kuhina. Ibu, kamu tidak apa-apa? Bagaimana? Kalian takut sekarang? Tapi hari ini aku sangat marah, tidak ada yang akan baik-baik saja. Bos, kamu tidak bisa mengelola orang dengan baik, keluarga bawahanmu. Bahkan berani mengganggu cucu kecilnya sendiri. Dari penampilan kakek, tahun-tahun ini di luar negeri pasti baik-baik saja. Tapi grup Jinlin sangat kuat, aku tidak bisa karena urusanku sendiri. Membuat kakek terjebak dalam masalah. Xiao Yuan, kamu ngapain? Kakek. Grup Jinlin terlalu kuat, masalah ini karena aku. Aku tidak bisa membebanimu, masalah ini akan kuselesaikan sendiri. Berdiri di sana. Kakek, Xiao Yuan, selama aku di sini. Urusan ini tak perlu kau yang atur. Kau cucuku, aku tak akan biarkan kau diperlakukan semena-mena. Hari ini akan kulihat. Siapa berani sentuh sihilai rambut kukuku? Panggil orang. Aku suruh kau panggil orang. Kau sekarang juga telepon, panggil si Om dari Jinlin Group itu, suruh dia datang ke sini. Bocah tua, aku tidak salah dengarkan? Ulangi sekali lagi. Bos suruh panggil ya panggil, jangan banyak bicara. Baiklah, baiklah. Kalau kalian cari mati, akan kubuatkan kenyataan. Kalian tunggu saja. Xiao Yu. Ini mungkin akan jadi besar, aku khawatir dengan kakek. Chen Yuan, jangan khawatir. Semua masalah akan kita hadapi bersama. Aru. Selama ini, aku minta maaf. Sekadar kata maaf, bisa ganti semua yang kau lakukan. Selama ini tak peduli padaku dan Xiao Yuan? Aku tahu selama ini, banyak yang kusalahkan. Aku ingin menebusnya. Aku ingin kembali ke hidup kalian. Membos. Kau pikir sekarang bilang begitu masih ada gunanya? Aku tahu kau kesal. Aku juga tak berharap kau langsung memaafkanku sekarang. Tapi kumohon beri aku kesempatan. Biarkan aku merawatmu dan Xiao Yuan. Cepat kerjakan. Direktur utama sebentar lagi tiba di dalam negeri. Rapikan perusahaan kalian. Tunjukkan semangat kita. Jangan mempermalukan. Halo Om. Kau harus bela aku, Xiao Yu. Kau kenapa? Ada masalah, Om? Di restoran Aru, aku dipukuli orang. Sudah kusebut namamu, tapi mereka tak peduli. Bahkan bilang meski kau datang, mereka tetap akan menghajar aku. Apa katamu? Siapa yang berani? Di kota Jianghai, berani mengganggu keluarga Yang? Direktur utama mungkin masih butuh waktu untuk sampai di Jianghai. Aku ke sana seharusnya masih sempat. Sekalian beritahu orang-orang yang tak tahu diri itu. Akibatnya melawan keluarga Yang. Kirim lokasimu sekarang, aku segera ke sana. Aku ingin tahu siapa yang begitu sombong. Berani mengganggu keluarga Yang di Jianghai. Baik.
Ayo, benar. Pamanku akan segera datang, tunggu saja sampai dia tiba. Aku lihat kalian masih berani sombong atau tidak. Aku ingin tahu, sebesar apa kemampuan pamanku itu. Keluarga Chen, tunggu saja sampai pamanku datang. Tidak hanya restoran ibumu yang akan kutantang tutup. Aku juga akan membuatmu tidak bisa sekolah. Aku ingin lihat, apa yang bisa kalian makan dan minum nanti. Yang Mingyu, jangan terlalu sombong. Aku tidak percaya tidak ada keadilan di dunia ini. Ki Dailan, Di Jianghai, Keluarga Yang adalah Ketelan. Kita lihat nanti. Kakek, lebih baik kau segera pergi dari pintu belakang sekarang. Pergi APA? Kakek, kau selalu tinggal di luar negeri. Mungkin tidak terlalu paham situasi di dalam negeri. Grup Jinlin sangat kuat, bahkan orang kecil sekalipun bisa berjalan seenaknya. Jika orang dari grup Jinlin benar-benar datang nanti, mungkin sudah terlambat untuk pergi. Xiao Yuan begitu peduli padaku. Padahal aku tidak pernah memperhatikan mereka selama ini. Dia masih memikirkan aku. Sudah. Peresik, Kinru, urus anakmu. Jika tidak, aku akan melempar si imut ini keluar. Oh ya, APA yang kau lakukan? Xiao Yuan adalah cucumu. Hanya sebentar saja kau menjaganya, tidak mau? Bawa dia pergi. Aku tidak ingin mendengar suaranya lagi. Xiao Yuan, tenang, ibu akan membawamu pulang sekarang. Kita tidak akan pernah datang ke rumah kakekmu lagi. Ayo pergi. Selama ini, aku sebagai ayah dan kakek. Apa yang telah kulakukan? Mengapa dulu begitu dingin dan kejam? Sekarang ingin menebus. Apakah masih ada waktu? Kakek, jika tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Xiao Yuan, tenang. Hari ini, siapapun yang datang tidak akan berguna. Aku sudah kembali. Tidak akan membiarkanmu dan ibumu direndahkan lagi. Berpura-pura. Orang tua, teruslah berpura-pura, tunggu saja sampai pamanku datang. Ini adalah hari kematian kalian. Xiao Yu, kamu masih belum bisa melihat situasinya? Cepat pergi dari sini. Ayah, urusanku bukan urusanmu. Kamu. Nanti kalau Yang Cheng benar-benar datang, dia akan bersujud dan menyembah bosku. Hanya bisa bicara besar di sini. Pamanku, meskipun bukan apa-apa, tapi dia adalah pejabat tinggi di grup Jinlin. Dia mengelola puluhan ribu orang di bawahnya. Kalian, sekarang saja sudah susah menyelamatkan diri, masih berani bicara besar. Chen Wan, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun lagi dari mulut orang ini. Baik, bos. Buka mulutmu dengan sadar. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja mencabut gigimu satu persatu. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh keponakanku. Paman, akhirnya kamu datang. Lihat, kakiku berdarah. Kalian benar-benar berani, sampai berani mengganggu orang dari keluarga Yang. Memangnya keluarga yang sangat hebat. Kamu kecil yang lucu, sampai sekarang masih berani keras kepala. Pamanku adalah pejabat tinggi di grup Jinlin. Dia. Grup Jinlin, sepertinya bukan kamu yang berkuasa, kan? Lucu, grup Jinlin bukan aku yang berkuasa? Masa kamu yang berkuasa? Maaf. Tapi pengaruhku di grup Jinlin sedikit lebih tinggi darimu. Paman. Ngapain bicara panjang lebar dengan orang seperti ini? Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Yang Cheng, buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa bosku. Ketua Direksi APA, Paman, orang tua ini. Dia ketua direksi grup Jinlin? Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa ada di sini? Time kau. Kalau kau bicara satu kata lagi, aku akan membuatmu menyesal. Ketua direksi, ini salahku karena tidak bisa mendidik dengan baik. Bodoh ini sampai berani menyinggung Anda. Hei, Tuan Yang, tadi kamu bilang, kamu yang berkuasa di grup Jinlin. Kalau begitu, kenapa masih minta maaf ke bos? Ketua direksi, bukan begitu. Aku tidak berani. Yang Cheng. Bagus, kau benar-benar hebat.
Qin Yuan adalah kukuku. Keponakan kesayanganmu, dia malah ingin mencabut nyawanya. Ya. Director. Salah paham, ini salah paham besar. Dasar brengsek. Dia hanya mulut besar, mana berani. Direktur benar-benar marah. Dasar yang Mingyu sialan. Benar-benar mencelakanku. Kau brengsek, tidak bisa menyelesaikan masalah malah menambah masalah. Kau tahu tidak betapa besar masalah yang kau timbulkan? Kau tahu tidak, kau hampir mencelakakan seluruh keluarga kita. Kakek adalah direktur grup Jinlin. Pantasan selama ini dia begitu misterius. Tak disangka dia ternyata direktur grup Jinlin. Kalau begitu, Qin Yuan adalah cucu direktur grup Jinlin. Sudah cukup. Director. Grup Jinlin terlalu kecil untuk menampung orang sehebatmu, direktur. Aku salah. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Aku janji tidak akan mengulanginya. Aku beri waktu 5 detik. Kau dan keponakan kesayanganmu segera lenyap dari pandanganku, atau bukan hanya dipecat dari grup Jinlin, aku akan membuat keluarga yang lenyap dari dunia ini. Habis, benar-benar habis. Bagaimana? Apa kau tidak mendengar perkataan bos? Mengerti. Sudah mendengar. Apa lagi yang kau tunggu? Cepat pergi. Bos. Kau biasanya tigas, ini bukan gaya kau. 20 tahun berpisah. Aku susah payah bertemu Aru dan Xiao Yuan. Mana mungkin baru kembali langsung membuat suasana berdarah-darah. Kau bilang tidak peduli pada mereka. Peduli apa gunanya? Tergantung apakah mereka mau memaafkanku. Aru, aku tahu kau masih menyimpan dendam padaku. Tapi kali ini, aku kembali untuk membuat Xiao Yuan Muarisi Grup Jinlin. APA. Dia ingin Xiao Yuan Muarisi Grup Jinlin. Apa yang sebenarnya terjadi? Mewarisi grup Jinlin. Aku ini terlalu mendadak. Xiao Yu adalah pacar anak itu. Dan anak itu adalah cucu orang terkaya. Bahkan akan segera mewarisi grup Jinlin. Ini hampir sama saja. Bukankah grup Jinlin akan menjadi milikku? Xiao Yuan, kenapa kamu masih diam saja? Cepat terima tawaran Direktur Qin. Ayah, kamu sangat mengecewakanku. Saat ini Chen Yuan dan keluarganya yang sedang bicara. Apa urusanmu? Dasar anak ini, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Ibu, bagaimana pendapatmu? Bibi Qin. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi dulu. Sebagai orang yang lebih muda, aku tidak pantas menilai ini. Hari ini sudah banyak hal terjadi. Anda harus jaga kesehatan. Xiao Yu, tenang saja. Bibi akan baik-baik saja. Cucu menantuku ini ternyata baik. Chen Yuan, aku pergi dulu. Ya. Nanti aku akan menemuimu. Anak ini memang mengerti. Director Qin, aku sudah mengerti sedikit tentang kejadian tadi. Bagaimana menurut Anda? Ada yang bisa kubantu? Kalau tidak pergi sekarang, apakah menunggu aku mengusirmu? Baiklah, aku pergi sekarang. Aku tidak akan kasih Yuan Muarisi Grup Jinlin. APA, tapi jika Xiao Yuan tidak bisa mewarisi grup Jinlin, lalu siapa yang akan jadi penerusnya? Grup Jinlin butuh penerus. Itu urusanmu. Dulu kamu sendiri yang bilang Xiao Yuan tidak pantas jadi cucu Qin Zhangbei. Sekarang, kau suruh dia mewarisi grup Jinlin. Kau pikir dengan satu kalimat bisa menghapus semua yang terjadi? Menghilangkan semua luka yang kau berikan pada kami? Perkataanku dulu. Sangat menyakitkan ya? Tapi sekarang, aku sudah tidak punya waktu lagi. Bos, sekarang Nona sedang marah. Kita sudah kembali, lebih baik rencanakan dengan matang. Terlalu memaksa hanya akan membuat Nona semakin benci. Tapi waktuku benar-benar tinggal sedikit. Grup Jinlin benar-benar membutuhkan penerus. Xiao Yuan adalah kandidat yang tepat. Baiklah.
Akan dilakukan sesuai dengan yang kamu katakan. Aro. Aku harap kamu bisa memikirkan masa depan untuk Xiao Yuan. Pertimbangkan masa depan. Jangan karena dendam masa lalu kita membuatmu buta. Pikirkan masa depan Xiao Yuan. Saat kamu meninggalkan kami dulu, kenapa tidak mempertimbangkan masa depan aku dan Xiao Yuan? Sekarang kamu sudah tua, kembali. Lalu ingin Xiao Yuan mewarisi grup Jinlin. Kamu pikir dengan begitu, bisa menebus semua kesalahanmu? Ya. Semua salahku, karena itu aku ingin menebus kalian. Membos. Dengan apa kamu menebus? Kamu tidak hadir dalam pertumbuhan Xiao Yuan. Kamu tidak hadir saat aku paling membutuhkanmu. Sekarang dengan satu kata, menebus, ingin semuanya kembali seperti semula? Qin Jianbei, kamu terlalu egois. Ya. Aku egois. Tapi grup Jinlin adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Aku tidak ingin jatuh ke tangan orang lain. Xiao Yuan adalah satu-satunya cucuku. Juga satu-satunya penerus grup Jinlin. Qin Jianbei, dengarkan baik-baik. Xiao Yuan adalah anakku. Aku tidak akan membiarkannya menjadi korban keuntunganmu. Grup Jinlin adalah obsesimu, bukan miliknya. Aku tidak ingin dia menanggung bebanmu. Apalagi mengikuti jejakmu. Masalah ini, bisakah kamu pertimbangkan lagi? Aku pergi dulu. Ibu, punggungmu tidak baik. Biarkan aku yang membersihkannya. Xiao Yuan, apakah kamu akan menyalahkan ibu? Ibu bicara apa? Lagi pula aku yang membuat keputusan untukmu. Ibu. Ayah meninggal karena terlalu lelah. Sejak aku bisa mengingat, itu adalah Anda. Membesarkanku dengan susah payah. Jangan bilang hanya grup Jinlin. Bahkan jika semua kekayaan di dunia ini ada di depanku. Asalkan Anda gelengkan kepala, aku tidak akan meliriknya. Xiao Yuan, bukan ibu tidak mempertimbangkanmu. Ibu benar-benar tidak ingin kamu mengikuti jejak kakekmu. Dulu dia meninggalkan kita, sekarang tiba-tiba kembali. Menyuruhmu mewarisi grup Jinlin. Ibu benar-benar takut padanya. Benar-benar takut dia punya tujuan lain. Ibu. Apapun yang terjadi, aku tetap anakmu. Akan selalu mendukungmu tanpa syarat. Ayo. Xiao Yu ada di kamar atas. Terima kasih Paman, tidak mengganggu Anda kan? Ah tidak, kamu bisa datang ke rumahku. Sungguh suatu kehormatan. Xiao Yu terus menyebut namamu. Dulu dia sangat menentang hubunganku dengan Chuyu. Tahu aku adalah pewaris grup Jinlin, sikapnya berubah cepat. Sepertinya dia serius dengan Chuyu. Ini adalah calon pewaris grup Jinlin. Chuyu kami benar-benar beruntung. Kamu langsung saja ke atas mencarinya, aku tidak akan mengganggu kalian. Terima kasih Paman. Benar-benar rejeki nomplok dari langit. Xiao Yu, ini aku. Masuk saja, pintu tidak dikunci. Kamu kenapa datang? Xiao Yu, aku ingin bicara denganmu. Bagaimana dengan usulan kakekmu kemarin? Sudah kamu pertimbangkan? Aku juga tidak tahu. Ayahku berharap kamu bisa mewarisi grup Jinlin, lagi pula grup Jinlin adalah konglomerat terbesar di negeri ini, asetnya melimpah. Mungkin hanya di platform seperti itu, bakatmu bisa berkembang. Kamu juga berpikir begitu? Tidak, aku tidak peduli dengan itu, yang kupedulikan adalah perasaanmu. Aku takut kamu akan tersesat karenanya. Xiao Yu, terima kasih. Denganmu di sisiku, semuanya terasa lebih mudah. Benarkah? Xiao Yuan, bagaimana kalau malam ini? Tinggal makan malam bersama. Ayah, kamu ngapain sih? Aku hanya peduli dengan kalian. Xiao Yuan, tinggal makan malam saja. Aku suruh tante masak beberapa hidangan lagi. Kalau begitu, merepotkan Paman Chu. Tidak merepotkan. Kalian lanjutkan saja. Ayahku memang begitu.
Jangan dipikirkan ya. Tidak. Yuyu, terima kasih. Terima kasih sudah selalu menemaniku. Apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu ada di sampingmu. Bos, aku akan segera hubungi ahli untukmu, tidak bisa ditunda lagi. Tidak usah. Bos, kamu ini mau apa? Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Sudah banyak ahli yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang apa lagi yang bisa dilakukan? TAPI. Bos, apa kamu benar-benar mau menyerah begitu saja? Yang Paling Penteng Sekarang adalah membuat Xiao Yuan cepat masuk ke grup Jinlin. Selagi aku masih ada, aku bisa menghilangkan beberapa rintangan untuknya. Kalau aku tidak ada, dia baru masuk ke grup. Banyak orang yang tidak akan diam saja. Bos, kamu juga lihat kemarin. Sikap Nona sangat tegas. Kecuali kamu sendiri yang memberitahukan kondisimu, kalau tidak. Tidak bisa. Kenapa, bos? Apa sebenarnya yang kamu khawatirkan? Aru sekarang padaku. Hatinya hanya penuh dengan kekecewaan dan kebencian. Kalau aku memberitahukan kondisiku sekarang, aku khawatir. Bos, kamu dan Nona sebenarnya saling menyayangi. Kenapa kamu tidak bisa melepaskan kesombonganmu itu? Apa kamu tidak ingin, di sisa waktumu ini, Nona bisa menemanimu? Ingin. Bagaimana bisa tidak ingin? Kalau benar itu terjadi. Meskipun aku dikubur di dalam tanah, wajahku akan tetap tersenyum. Tapi aku tidak ingin Aru hanya karena kasihan padaku. Bos, kalian adalah ayah dan anak. Di dunia ini tidak ada konflik antara ayah dan anak yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi waktu itu kamu hanya terlalu ekstrim. Kalau aku tidak salah tebak, saat Tuan Chen mengalami masalah, kamu tidak sedikit membantu menyelidiki secara diam-diam, kan? Pemakaman Tuan Chen. Bukankah kamu juga kembali? Bagaimana kamu tahu? Aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar pikir aku tidak tahu apa-apa? Dulu, meski terlihat dingin di luar, tapi diam-diam. Kamu terus menyelidiki penyebab kematian Tuan Chen. Bahkan tidak segan menggunakan kekuatan grup Jinlin. Di pemakaman Tuan Chen, kamu berdiri di kejauhan. Diam-diam memandangi Nona besar. Dan Xiao Yuan sekali pandang. Kamu pikir tidak ada yang melihat, tapi aku melihatnya. Di hatimu, kamu sangat peduli pada mereka. Mengapa kamu harus menyamarkan dirimu begitu dingin? Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Dulu aku yang menyakiti mereka, bagaimana mungkin sekarang? Aku pantas meminta maaf mereka. Bos, lepaskan kesombonganmu. Nona besar dan Xiao Yuan butuh permintaan maaf tulusmu. Bukan kesunyian yang kamu anggap benar. Apakah kamu ingin pergi dengan penyesalan? Kamu benar. Sudah waktunya untuk melepaskan. Chen Yuan, obat-obat ini seharusnya cukup untuk diminum Tante beberapa waktu. Pulang aku bantu kamu merebus obat, kamu tidak bisa sendirian. Xiao Yu, terima kasih. Selama ini kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bodoh, urusanmu adalah urusanku. Lagi pula Tante begitu baik padaku, aku juga ingin melakukan sesuatu untuknya. Aku juga tidak tahu. Kapan luka pinggang ibuku selama bertahun-tahun ini bisa sembuh? Melihat ibuku setiap hari menderita, hatiku sedih. Chen Yuan, jangan khawatir. Penyakit Tante pasti akan perlahan membaik. Bukankah kita terus mencari dokter dan obat terbaik? Selama kita tidak menyerah, pasti ada harapan. Xiao Yu. Dengan kamu di sampingku, aku merasa sangat tenang. Kamu tahu tidak? Setiap kali aku menghadapi kesulitan, asalkan memikirkan kamu masih di sampingku, aku merasa semuanya bukan masalah. Aku juga, Chen Yuan, kita berusaha bersama. Tidak hanya untuk Tante, tapi juga untuk rumah kita di masa depan. Baiklah, tunggu sampai ibuku sembuh. Kita akan menikah. Setuju? Aku ingin memberimu sebuah rumah. Baik, aku akan menunggumu. Chen Yuan. Mungkin, haruskah kita mencoba untuk meredakan konflik antara Tante dan kakek?
Lagi pula, mereka adalah orang-orang terdekatmu. Dan penyakit tante, jika ada bantuan dari kakek, mungkin akan lebih baik. Aku juga pernah memikirkan hal ini. Tapi ibuku sudah sangat membenci kakek. Sudah bertahun-tahun. Dia tetap tidak mau memaafkan kakek. Mungkin kita bisa mulai dari kakek dulu. Aku bisa melihat. Dia sangat menyayangi tante. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Mungkin kita bisa membuat kakek mengambil inisiatif untuk berbaik hati. Perlahan-lahan menghilangkan beban dalam hati tante. Betul juga. Xiao Yu. Kamu sangat pintar. Tentu saja, jangan hanya memujiku. Kamu harus memberiku hadiah yang layak. Baik, apapun yang kamu mau. Setelah ibu sembuh, kita akan pergi berlibur. Hanya berdua, menikmati waktu bersama. Dunia berdua kita. Janji ya, tidak boleh mengingkari. Bukankah itu asisten kakek? Kenapa dia ada di sini? Asisten Chen ini terlihat sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba muncul di rumah sakit dan terlihat sangat buru-buru? Ayo, kita lihat ke sana. Dokter, apakah benar tidak ada cara lain? Kanker pasien sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dan usianya sudah sangat tua, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sarankan segera memberitahu keluarga pasien, agar mereka bisa menemani pasien dalam waktu kurang dari 3 bulan ini. Chen Yuan, pasien yang mereka bicarakan. Jangan-jangan adalah kakekmu? Kamu kenapa ada di sini, Tuan Muda? Bagaimana bisa? Kakek, bagaimana bisa? Tenang dulu. Kita cari solusi bersama. Setuju? Tuan Muda, Tuan Qin tidak ingin kalian tahu. Dia takut kalian sedih, apalagi membencinya. Membencinya? Bagaimana mungkin aku membencinya? Aku hanya tidak menyangka kakek. Kakek, Chen Yuan. Kita masih belum terlambat mengetahuinya, kita bisa menemani kakek. Setidaknya buat hari-hari terakhirnya tidak terlalu sepi. Tuan Muda, maaf. Ini salahku tidak merawat bos dengan baik. kapan mengetahuinya? Setahun yang lalu, Kenapa tidak memberitahu aku dan ibuku? bos takut kalian sedih, jadi. Apa ibuku tidak akan sedih kalau dia meninggal? Chen Yuan, tenang dulu. Asisten Chen. Maaf. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Bos pasti akan sangat senang kalau tahu Tuan Muda. Sangat emosional karena dirinya. Sayangnya, kehangatan ini datang terlalu terlambat. Sudah periksa ke rumah sakit besar? Saat di luar negeri. Sudah konsultasi dengan ahli luar negeri. Semua hasilnya sama semua. Karena itu, Kenapa bisa begini? Jangan berisik, jangan berisik. Aku punya permen. Kinru cepat bawa pergi, berisik banget setiap hari. ayah. Dia cucumu loh. Aku cincang teh. Tidak ada cucu seperti itu. Mana ada orang umur 50-an masih bawa permen terus? Chen Yuan, jangan terlalu sedih. Sebenarnya kakek selalu memperhatikanmu. Asisten Chen. Rekam medisnya aku bawa dulu. Tuan Muda, maaf. Hanya bisa memberitahumu dengan cara seperti ini. Chen Yuan, kamu bilang asisten Chen muncul hari ini. Terlalu kebetulan ya? Xiao Yu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Hal ini. Aku sudah hampir tahu seluruh prosesnya. Kamu menebaknya? Asisten kakek tiba-tiba muncul di sini.
Tujuannya cuma ingin memberitahuku kondisi kakek sekarang. Melihat tingkah laku kakek yang tidak biasa di toko dan kepulangannya yang tiba-tiba. Aku menebak. Kakek memang sudah tidak punya banyak waktu lagi. Rekam medis ini asli, meskipun asisten tadi hanya berpura-pura. Tapi seperti nelayan yang memancing, yang mau akan datang, dan aku adalah ikannya. Aku kira kamu tidak menyadarinya. Xiao Yu. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi ada beberapa hal yang harus aku hadapi. Jadi apa rencanamu? Memberitahu ibuku tentang ini. Dia berhak tahu segalanya. Bu, aku sudah ambilkan obat untukmu. Xiao Yu juga datang, tante akan memasak mie untukmu. Bu, jangan repot-repot. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Apa itu? Aku akan pergi ke grup Jinlin. Apa katamu, Xiao Yuan? Kamu benar-benar sudah memutuskan? Bu, maaf, aku tahu kamu bermaksud baik, tapi aku punya alasan yang harus kulakukan. Alasan apa itu? Bu, Bagaimana mungkin? Dia terlihat masih sangat sehat. kakek mungkin hanya berpura-pura kuat. Dia hanya tidak ingin kita tahu bahwa dia sudah mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak punya banyak waktu lagi. Dengan sifatnya, sangat mungkin dia melakukan ini. Xiao Yuan, inikah alasanmu pergi ke grup Jinlin? Ya. Aku ingin di sisa waktunya melakukan yang terbaik untuk membantunya sedikit. TAPI Xiao Yuan. Dunia grup Jinlin jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Sedikit saja salah langkah, bisa terjebak selamanya. Bu, percayalah pada anakmu. Apalagi, aku harus melakukan ini. Tante Qin. Aku tahu kamu khawatir tentang Chen Yuan. Tapi aku percaya padanya, dia yang terbaik. Dia pasti bisa. Tak disangka, bahkan kamu juga. Xiao Yuan, kalau kamu sudah memutuskan, Mama tidak akan menghalangimu. Tapi kamu harus ingat, apapun yang terjadi, Mama akan selalu menjadi penyokongmu. Mama, ada satu hal lagi. Apa itu? Sebenarnya, aku tahu sedikit tentang hubunganmu dengan kakek. Tapi aku bisa melihat. Kalian berdua masih memikirkan satu sama lain. Mama, banyak hal sudah berlalu. Kamu sebenarnya juga tahu, kakek itu. Dia hanya keras di mulut tapi lembut di hati. Dan sekarang dia sudah menyesal. Ditambah lagi dia hanya punya 1 bulan. Kurang waktu, menurutku sudah saatnya untuk mengubah sikap terhadap kakek. Tante, aku tahu aku tidak berhak mengatakan ini padamu. Tapi hubunganku dengan ayahku, kamu juga tahu. Hal-hal yang dia lakukan, dibandingkan dengan kakek Chen Yuan, bisa dibilang lebih parah. Tapi pada akhirnya, bukankah aku tetap harus memanggilnya ayah? Kalian berdua malah mengajariku. Tenang, aku tidak selemah yang kalian pikirkan. Mama, kamu mau kemana? Xiao Yu datang. Harus kubuatkan mie untuknya. Selain itu, sebentar lagi kalian mungkin akan pergi ke grup Jinlin. Bawakan juga antanya semangkuk. Kamu mau apa? Paman Chu, aku datang untuk menemui Chuyu. Aku ingin bicara dengannya, cari Chuyu dengan caramu sendiri. Kamu seperti katak yang ingin memakan angsa. Kamu tidak lihat siapa dirimu sebenarnya. Kamu pantas dengan anakku? Hemen Chu, aku benar-benar mencintai Chuyu. Aku akan baik padanya. Tolong beri aku kesempatan, jangan bicara omong kosong lagi. Orang sepertimu bahkan tidak pantas menginjakkan kaki di rumah keluarga Chu. Cepat pergi, jangan kotori pintuku. Chu Shanhai, apa hakmu memperlakukanku seperti ini? Kamu hanya seorang yang materialistis. Matamu hanya melihat uang dan status, materialistis. Aku Chu Shanhai bisa berdiri di posisi ini sekarang, karena bisa melihat orang seperti kamu yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatu anakku. Cepat pergi. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Chu Shanhai, kamu tunggu saja. Akan ada hari di mana aku akan membuatmu menyesal. CH.
Masuk. Bos, sudah selesai. Pause. Xiao Yuan. Kamu datang kenapa? Kakek, bukannya beberapa hari lalu kakek bilang, mau menyerahkan grup Jinlin padaku? Kok? Baru beberapa hari, kakek sudah berubah pikiran? Tidak. Aku hanya khawatir dengan ibumu. Ibuku? Ibuku sudah setuju. Kamu serius? Serius. Xiao Ru. Ayah, Akhirnya kamu mau memanggilku ayah. Kamu datang kenapa? sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih suka menyimpan semuanya dalam hati. Aru, aku. Di pemakaman Chen Fei dulu, aku melihat sosok yang familiar. Aku tak berani memikirkannya. Apakah itu kamu? Kalau bukan karena asisten Chen di lantai bawah tadi memberitahuku. Sampai kapan kamu akan menyembunyikannya dariku? Ah, bos, aku juga memikirkanmu. Lagi pula, Nona berhak tahu. Apa yang terjadi dulu, termasuk kenyataan bahwa kamu sebenarnya. Akhirnya menerima Tuan Chen, juga termasuk. Tuan Chen yang meninggal karena kecelakaan. Dan berbagai penyelidikanmu di belakang layar. Sudah, jangan lanjutkan. Kenapa tidak bolja by Kara? Aru. Kalau asisten Chen tidak memberitahu, aku tidak akan pernah tahu. Bahwa dulu orang yang selalu mengatakan suamiku adalah ayah yang baik. Ternyata menangis histeris setelah suamiku meninggal. Sendirian menghabiskan 2 kilo rak. Kamu adalah direktur grup Jinlin. Di depan orang lain, kamu bisa terlihat kuat. Tapi kamu adalah ayahku. Kakek Xiao Yuan. Yang kami inginkan adalah kamu bisa melepas semua pertahananmu di depan kami. Maafkan aku. Maaf Aru, maaf. Ayah. Maaf ini seharusnya tidak kau ucapkan padaku. Kau harus meminta maaf pada dirimu sendiri. Kalau bukan karena selama ini, kau selalu memakai zirah, dingin bagaikan besi. Aku dan Xiao Yuan. Mana mungkin selama bertahun-tahun tidak menemuimu. Aku hanya tidak ingin kalian melihat kelemahanku. Xiao Yu. Asisten Chen. Mari kita keluar dulu. Kurasa. Ibuku masih banyak yang ingin dibicarakan dengan kakek. Tuan Muda. Apakah kau benar-benar siap mengambil alih grup Jinlin? Kak Wan Er. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Mengikuti karakter bos, dia akan membantumu menangani semua urusan yang bisa diselesaikan sebelum kepergiannya. Tapi mungkin bos lupa. Dia sudah lebih dari 10 tahun di luar negeri. Meskipun grup Jinlin masih menghormatinya, tapi sudah lama lepas dari kendalinya. Mungkin saat dia masih ada, mereka tidak berani berbuat macam-macam. Tapi begitu bos pergi, bahkan aku pun tidak bisa menahan mereka. Maksudmu? Tuan muda, jika kau benar-benar ingin mengendalikan grup Jinlin, maka selagi bos masih sehat, ada 2 hal yang perlu kau lakukan. Pertama, Anda harus terbiasa dengan bisnis inti grup sesegera mungkin. Dan para petinggi, terutama mereka yang tidak puas dengan bos. Kedua, kau perlu menemukan sekutu yang benar-benar bisa dipercaya, sebaiknya dari dalam grup. Seseorang yang memiliki hak untuk berbicara. Terima kasih, Kak Wan Er. Aku akan memikirkannya baik-baik. Tuan muda, aku yakin kau pasti bisa. Lagi pula, kau adalah cucu bos dan satu-satunya penerusnya. Aset grup Jinlin triliunan, karyawannya ratusan ribu. Sendirian pasti tidak mungkin.
Bukannya masih ada kau, kawan R? Hanya kita berdua pun masih belum cukup. Lalu maksudmu? Kau setidaknya butuh seseorang yang benar-benar dipercaya, dan kemampuannya sangat luar biasa dalam segala hal. Tapi bertahun-tahun ini, aku sibuk dengan studiku. Mau cari yang seperti itu di mana? Tuan muda, kadang kita tidak sadar. Orangnya sebenarnya dekat. Di depan mata. Aku. Nona Chu adalah seorang yang sangat berbakat. Tapi aku. Xiao Yu. Aku percaya kamu bisa. Kita bersama pasti berhasil. Baiklah, aku akan membantumu sepenuhnya. Xiao Yu. Terima kasih. Ini adalah kewajibanku. Hari ini adalah hari pertamamu melapor ke perusahaan, di mana kakekmu pasti akan memperkenalkan identitasmu di depan semua orang. Jangan gugup. Bu, waktu ujian nasional aku tidak pernah mendengarmu bicara sebanyak ini. Itu kan beda. Ujian nasional itu mudah bagimu. Tapi pergi ke grup Jinlin adalah yang pertama kalinya bagimu. Bu, kan ada Xiao Yu yang menemaniku. Xiao ya, kalau Xiao Yuan ini, semuanya tergantung padamu. Tante, tenang saja. Chen Yuan itu rajin dan pintar. Bahkan di grup Jinlin pun dia bisa tampil luar biasa. Dan kemarin kakak Wan R juga sudah memberi kami petunjuk. Bagus sekali. Kalian harus menjaga hubungan baik dengan asisten Chen. Banyak hal dari kakekmu sebelumnya. Semua dibantu oleh asisten Chen. Jangan lihat dia masih muda. Sudah-sudah Bu, kalau terus bicara, telingaku bisa kapalan. Aku dan Xiao Yu pergi dulu. Tuan Chen, Nona Chu, silakan naik. Wah, itu Rolls Royce edisi terbatas. Chen Yuan sudah sukses ya. Selamat datang, Tuan Muda dan Nona Chu. Kakak Wan R. Kenapa kakak sampai datang menjemput sendiri? Mulai hari ini, kamu adalah pejabat sementara direktur grup Jinlin. Kalau bukan karena takut kamu malu, aku pasti akan memanggil para eksekutif perusahaan untuk menyambutmu berbaris. Terima kasih. Sudah, semua orang sudah menunggu. Sini. Dengar kabar? Hari ini direktur akan menyerahkan perusahaan kepada cucunya. Bukannya katanya anak itu masih kuliah di King Bei? Meskipun nilainya ranking atas, tapi tidak punya pengalaman sosial sama sekali. Orang seperti ini, bagaimana bisa memikul bendera besar grup Jinlin kita? Grup Jinlin, sejujurnya adalah perusahaan keluarga Qin. Mereka mau menyerahkan, apa urusanmu? Pokoknya kalau itu adalah almarhum ketua, aku akan patuh dan mendengarkan. Tapi kalau digantikan oleh anak muda yang belum berpengalaman, jangan salahkan aku kalau aku akan menentangnya. Sepertinya hari pertama ini akan menjadi pertarungan sengit. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Ketua akan segera datang. Chen Yuan, aku agak gugup. Gugup apa? Orang-orang ini semua adalah bawahan kakek. Grup Jinlin adalah milik keluarga Qin. Ini seperti pulang ke rumah sendiri. Apa yang perlu digugupkan? Chen Yuan, kamu sama sekali tidak gugup? Aku gugup apa? Lalu kenapa kakimu gemetaran? Ketua datang. Sudah datang. Kakek sudah datang. Silakan duduk. Sudah semua hadir? Rapat dimulai. Jiang Bei, rapat hari ini sepertinya khusus disiapkan untuk cucumu, ya? Dia bernama Yuanye, wakil ketua perusahaan. Salah satu pemegang saham, dan bisa dibilang rival lama kakekmu. Lao Yuan. Terima kasih sudah selalu memperhatikan aku. Benar. Rapat hari ini memang aku siapkan untuk cucuku. Lebih tepat disebut sebagai rapat serah terima antara aku dan Xiao Yuan. Ketua, sepenjeda Wangku, Tuan Muda. Masih belum lulus kuliah kan? Anda begitu gegabah menyerahkan perusahaan kepadanya, apakah ini tidak terlalu bertanggung jawab? Duan Haibo, lebih tepat disebut sebagai anggota Dewan Direksi Grup Jinlin. Tapi sebenarnya dia adalah kaki tangan Yuanye. Menurut Chen Wan, yang benar-benar bisa menyaingi kakek dan perlu aku waspadai.
adalah Yuannya itu sendiri. Sedangkan orang seperti Duan Haibo, kalau tidak ada yang mendukung di belakangnya, tidak akan bisa membuat masalah. Boss Duan, maksudmu APA? Ketua, jangan salah paham, aku juga memikirkan kepentingan grup. Lagi pula, di dalam grup ini, masih banyak orang yang perlu makan. Anda ingin melepas kekuasaan dan melatih tuan muda, aku mengerti. Tapi dalam situasi saat ini, menurutku, sebaiknya dicari orang yang berpengalaman untuk memimpin grup. Sepertinya kalimat terakhir itu yang benar-benar ingin kamu katakan, ya? Ketua. Bukan aku ingin memecah belah, tapi hubungan antara manajemen perusahaan dan Anda. Yang penting, Anda ini sedang bercanda dengan seluruh perusahaan, bukan? Seorang mahasiswa yang belum lulus, Anda memberinya puluhan juta? Beberapa ratus juta untuk buka perusahaan kecil buat main-main, itu masih bisa saya pahami. Tapi grup Jinlin ini, kan perusahaan dengan nilai pasar triliunan. Raksasa besar. Anda serahkan ke seorang anak muda yang masih bau kencur, apa dia bisa mengelola? Bagus atau tidaknya manajemen, bukan Anda yang menentukan. Pak Direktur, bagaimana kalau kita dengar dulu pendapat orang-orang? Pak Direktur, saya rasa apa yang dikatakan Direktur Duan juga ada benarnya. Iya Pak Direktur, Anda tidak bisa bertindak semaunya sendiri. Pak Direktur, pikirkan sekali lagi. Sepertinya kalian semua lupa satu hal. Grup Jinlin ini, saya yang dirikan sendiri. Perusahaan keluarga Qin. Jujur saja. Walaupun saya bertindak semaunya, apa yang bisa kalian lakukan? Keputusan yang saya buat. Apakah kalian punya hak untuk ikut campur? Waduh, Jiang Bei. Kamu baru pulang dari luar negeri, kan di sana demokrasi paling populer? Baru pulang sudah main otoriter, tidak baik kan? Diam kamu. Kamu. Sebelumnya saya bersikap baik, karena apa yang kalian inginkan. Bukan prioritas saya. Tapi hari ini, Xiao Yuan mewarisi grup Jinlin, ini sudah pasti. Ini bukan ajakan berdiskusi, tapi pemberitahuan resmi. Saya bawa Jahari, ini supaya kalian kenal bos baru. Agar nanti tidak bingung bagaimana memanggilnya. Kakak Wan Er, kakek biasanya seberani ini? Sendirian melawan belasan orang? Mungkin karena kamu. Aku belum pernah lihat bos marah sebesar ini. Si tua ini kayak habis makan mesiu. Dulu tidak pernah lihat dia marah sebesar ini. Jiang Bei, kenapa marah-marah begitu? Ini cuma salah paham, kita semua juga demi kebaikan grup. Lagi pula, dia juga belum memberikan kontribusi apa-apa ke grup. Grup ini punya banyak orang. Kalau dengan mudahnya dia jadi direktur pelaksana, pasti banyak yang tidak terima. Wakil Direktur Yuan. Jangan sembarangan bicara, Yang Master. Bos hari ini akan bantu kamu menguasai situasi. Bagaimana kalau aku bisa memberikan kontribusi ke grup? Aku penasaran, kontribusi seperti apa yang bisa Yang Master berikan? Melipat gandakan nilai pasar grup dalam 3 bulan. Kontribusi seperti ini? Bagaimana menurut Wakil Direktur Yuan? Chen Yuan. Habislah. Xiao Yuan, aku tidak salah dengarkan? Dia bilang, membuat nilai pasar grup kita berlipat ganda. Anak muda ini terlalu gegabah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Berani sekali dia ngomong begitu. Benar-benar anak baru lahir tidak takut harimau. Tuan muda, kamu pikir kita sedang bermain-main? Nilai pasar grup Jinlin triliunan. Dalam waktu 3 bulan singkat. Kamu mau membuatnya berlipat ganda untukku? Hahaha, kamu bercanda apa denganku? Kakek. Jangan khawatir. Wakil Direktur Yuan, kalau kamu meragukan ucapanku. Bagaimana kalau di depan semua petinggi perusahaan? Kita buat perjanjian taruhan? Baiklah. Aku tahu. Saat kakek mendirikan grup ini, pernah membagikan 30% saham. 30% saham ini. Selain beberapa pemegang saham kecil dan direktur lainnya. Wakil Direktur Yuan, kamu memegang 12%. Jika dalam 3 bulan aku bisa menggandakan nilai pasar grup. Wakil Direktur Yuan, kamu akan menyerahkan 12% saham ini kepadaku tanpa bayaran. Bagaimana? Menarik sekali. Mengapa aku harus bertaruh denganmu? Tidak, kamu akan setuju. Jika aku gagal, aku akan melepas kendali atas grup secara otomatis. APA, dia hilang. Taruhan seperti ini, seperti dongeng belaka. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Tuan muda, kamu.
Xiao Yuan. Semua sudah dengarkan? Aku tidak memaksanya. Ini kan kamu yang bilang sendiri. Kalau begitu, Wakil Direktur Yuan, kamu setuju? Tuan muda, kalau kamu begitu bersemangat memberiku uang, masa aku tidak mau? Tapi aku khawatir, apakah kamu bisa menepati janji? Ketua, bagaimana pendapatmu? Selama ini, aku telah mengecewakan Sir Yuan dan ibunya. Bahkan jika kali ini aku kalah total, aku akan tetap berdiri bersamanya sampai akhir. Kebetulan batas waktu 3 bulan, seharusnya kita bisa melihat hasilnya. Pendapat Sir Yuan adalah pendapatku. Ayo, bawa kontraknya masuk. Chen Yuan, sejak kapan kamu menyiapkan kontrak? Sudah disiapkan sebelum datang. Wakil Direktur Yuan, kalau tidak ada masalah lagi, ayo tanda tangani kontraknya. Kebetulan di depan semua petinggi. Bisa jadi saksi. Dia sudah menyiapkan kontraknya lebih awal. Jangan-jangan ada jebakan di sini? TAPI. Hari ini ada banyak pejabat tinggi perusahaan di sini. Kurasa dia tidak bisa berbuat banyak. Aku tidak percaya. Dia bisa melipat gandakan aset grup Jinlin. Hanya dalam 3 bulan. Ini perusahaan triliunan, tahu. Bahkan Qin Jiangbei di masa mudanya. Tidak bisa, apalagi dia yang masih hijau. Aku terima taruhannya. Tuan Muda, kamu terlalu gegabah hari ini. Membuat grup Jinlin melipat gandakan nilai pasar dalam 3 bulan. Itu hal yang mustahil. Bahkan bos pun butuh puluhan tahun kerja keras untuk membawa grup Jinlin ke level sekarang. Bagaimana mungkin kamu hanya butuh 3 bulan? Xiao Yuan, bisakah kamu jelaskan rencanamu padaku? Aku akan membantumu menganalisisnya. Kakek, bukan aku tidak mau memberitahumu, tapi sekarang belum saatnya. Tapi aku bisa katakan, rencana ini sudah kupersiapkan lama. Bukan sekadar impulsif. Kamu ini, jangan terlalu misterius. Bukan kakek tidak percaya padamu. Tapi ini masalah yang sangat besar. Setidaknya beri kakek sedikit kepastian. Kakek, aku tahu kakek khawatir padaku. Tapi coba pikirkan, nilai pasar grup Jinlin sekarang. Memang sudah sangat tinggi, tapi model bisnis kita masih terbilang tradisional. Kurang terobosan dan inovasi. Sekarang aku melihat peluang besar. Peluang untuk membawa grup Jinlin kembali ke puncak. Poyuan APA? Pasar masa depan adalah melalui data internal dan analisis eksternal, aku menemukan bahwa di bidang energi baru dan kecerdasan buatan, kita jauh tertinggal dari pesaing. Jika kita bisa menguasai 2 bidang ini, melipat gandakan nilai pasar dalam 3 bulan bukanlah mimpi. Xiao Yuan, pandanganmu memang lebih visioner dari generasi kami. Tapi, investasi di bidang energi baru dan AI sangat besar. Risikonya sangat tinggi. Apa kamu benar-benar yakin? Kakek, aku sudah membuat perencanaan dan penilaian risiko yang detail. Asal dana tersedia, aku percaya diri bisa dalam 3 bulan. Selesaikan target dalam waktu. Oak. Kakek percaya padamu. Butuh apa, langsung bilang saja. Butuh sejumlah uang. Uang yang sangat banyak. Uang ini bukan cuma modal awal kita, tapi juga langkah pertama menuju masa depan. Direktur Yuan, kamu benar-benar dapat untung besar nih. Hah? Aku juga nggak nyangka si brengsek itu bisa ngasih kado sebesar ini buat aku. Wakil Direktur Yuan, kayaknya dia udah siapin kontraknya dari awal. Udah siapin kontraknya dari awal. Jangan-jangan ada tipu muslihat di sini. Gimana kalau dia beneran bisa menggandakan nilai pasar Golden Scale Group dalam waktu 3 bulan? Nggak mungkin, Golden Scale Group nilai pasarnya triliunan. Walaupun ada kebijakan dari tingkat negara, nggak mungkin bisa digandakan semudah itu. Apalagi dia cuma punya waktu 3 bulan. Hai Bo Benur, kamu jangan parno deh. 3 bulan lagi, dia pasti kalah. Nanti semuanya jadi milikku. Saat itu, aku akan usir dia dan kakeknya. Kalau si brengsek Chen Yuan itu nggak tahu diri, jangan salahin aku kejam. Dulu waktu ayahnya baru mulai menonjol di grup,
Akhirnya juga harus tunduk sama aku. Kalau memang perlu, aku akan buat Chen Yuan kayak bapaknya. Hai Long Piut selamanya. Chen Yuan, kamu udah punya strategi? Kali ini masalahnya terlalu besar. Kalau kalah, perjuangan seumur hidup kakekmu bisa hilang sia-sia. Kok kamu juga nggak percaya sama aku? Aku percaya, cuma risikonya terlalu besar. Kamu yakin bisa? Waktu kakek udah nggak banyak. Masa iya aku bikin dia kecewa? Tapi kamu mau gimana? Taruhannya udah dekat. Kamu malah minta uang segitu banyak dari kakek. Kata Kak Waner, uang saku rahasia kakek hampir habis, kamu ambil. Xiao Yu, bisa bantu aku? Bantu apa? Gampang, minta papamu sebarkan kabar. Bahwa grup kita akan masuk besar-besaran ke energi baru. Sama Ai. Kan belum mulai? Kok udah mau sebarkan kabar? Apa tidak terlalu pagi? Aku punya rencana sendiri. Halo, ayah. Yuan, jangan sembarangan bergerak. Ini bukan saatnya bercanda. Halo, ayah. Yuan menyuruhmu mendapat kita bahwa begini. Akan masuk besar-besaran ke bidang energi baru dan AI. Ya, begitu. Kamu lakukan saja seperti yang dikatakan Chen Yuan. Chen Yuan, jangan sembarangan bergerak. Xiao Yu, kapan aku pernah bercanda denganmu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku hanya ingin memberitahumu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Kamu serius? Chen Yuan, jangan seperti ini. Orang lain melihatnya tidak baik. Lihat saja, tidak apa-apa. Aku malah ingin semua orang di dunia tahu. Kamu adalah milikku. Chen Yuan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja, bertarung denganmu selama 3 hari 3 malam. Jangan bercanda. Ayo pergi. Kemana? Ke hotel. Bos Yuan, menurut laporan tim kami, Chen Yuan sedang merencanakan bidang energi baru dan kecerdasan buatan. Sepertinya sudah menyusun rencana detail. Energi baru dan kecerdasan buatan? Anak ini benar-benar naif. Dia pikir dengan masuk ke bidang baru, dia bisa membalikkan keadaan? Sejrapeli Semua. Pasar energi baru dan kecerdasan buatan. Nanti saat dia mau membeli, kita jual dengan harga tinggi. Baik. Ada satu hal lagi. Chen Yuan belakangan ini, beberapa hari berturut-turut, bersama Chuyu di hotel, tidak keluar. Dunia cinta, kuburan pahlawan. Benar-benar mahasiswa yang naif. Masih ingin melipat gandakan nilai pasar dalam 3 bulan? Omong kosong. Karena dia begitu naif. Aku akan memberinya pelajaran. Segera lakukan 2 hal untukku. Pertama, direktur utama sekarang sudah berganti. Sebarkan berita ini. Semakin banyak orang tahu semakin baik. Katakan bahwa sekarang direktur grup Jinlin adalah anak muda yang masih hijau, nomor 2. Jual sebagian saham Jinlin yang aku pegang. Aku akan menekan harga saham grup Jinlin. Perci. Ya, aku akan segera melakukannya. Tunggu sampai harga saham grup Jinlin jatuh ke titik terendah. Aku akan membelinya kembali dengan harga terendah, nanti. Grup Jinlin akan menjadi milikku. Chen Yuan, kamu masih terlalu muda. Aku akan memberitahumu apa itu. Bisnis seperti medan perang. Kamu sudah bekerja terus-menerus selama berhari-hari. Istirahatlah dulu. Terima kasih Xiao Yu, tapi sekarang waktunya mendesak. Aku harus menyelesaikan rencana ini secepatnya. Tapi kesehatanmu penting, dan aku merasa Yuan Ye sedang merencanakan sesuatu diam-diam. Dia pasti tidak akan membiarkan kita begitu saja. Tenang, aku sudah memperkirakan dia akan bertindak. Semakin dia sombong, semakin mudah dia membuat kesalahan. Jadi kamu sengaja menyebarkan kabar itu. Benar, aku sengaja membuatnya berpikir aku terlena dalam kesenangan. Tidak bisa lepas, sebenarnya aku sudah menyiapkan jebakan. Menunggunya masuk perangkap. Chen Yuan, kamu terlalu hebat. Mau lihat yang lebih hebat lagi? Apa? Kamu jahat sekali.
Sepertinya hari ini, aku akan menjadi Raja Yao. Memberi hadiah pada diriku sendiri. Bos, harga saham grup Jinlin tiba-tiba anjlok. Yuannya sedang menjual saham dalam skala besar. Ini situasi yang tidak baik. Yuan Ye sedang menjual saham. Sepertinya anak muda Chen Yuan ini sudah mulai bertindak. Maksudmu? Ini rencana Chen Yuan. Benar. Ternyata tidak salah menilai anak ini. Dia sedang memancing Yuan Ye menunjukkan kesalahannya. Pantasan Chen Yuan beberapa hari ini tidak ada gerakan. Rupanya sedang menunggu Yuan Ye masuk perangkap. Beritahu konsorsium luar negeri kita. Berapapun saham yang dijual Yuan Ye, beli semuanya. Jangan biarkan dia berhasil. Baik, aku akan segera melakukannya. Anak nakal ini bahkan menipuku. Bilang investasi di energi baru dan AI. Semua hanya kedok. Memang benar cucu Qin Jiangbei. Mirip dengan aku dulu. Chen Yuan, ada kabar dari kakekmu? Tenang, kakek sudah menerima sinyalku. Dengan caranya, Yuan Ye pasti akan terjatuh kali ini. Sinyal? Maksudmu sinyal saham grup Jinlin yang anjlok? Benar, aku sengaja membiarkan Yuan Ye. Mengira aku terlena dalam kesenangan, membuatnya lengah. Dia benar-benar terjebak, mulai menjual saham. Asal kakek membeli, kita bisa langsung membalikkan keadaan. Chen Yuan, kamu benar-benar hebat. Bahkan Yuan Ye yang licik sekalipun bisa kamu perdaya. Ini juga berkat kerjasamamu. Tanpa pendampinganmu, dia tidak akan mudah tertipu. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Setelah mengalami kerugian, Yuan Ye pasti akan diam untuk sementara waktu. Dan kita lanjutkan saja apa yang kita sukai. Ternyata benar seperti yang kuduga. Chen Yuan hanyalah anak Kessel. Bahkan harga saham pun tidak bisa dia pertahankan. Lanjutkan penjualan, jual sebanyak mungkin. Aku akan membuat harga saham grup Jinlin jatuh ke titik terendah. Lalu aku akan membelinya kembali dengan harga murah. Bos Yuan, jika kita terus menjual sekarang, risiko kita sangat besar. Apa yang ditakutkan? Lanjutkan menyebarkan berita negatif tentang grup Jinlin. Nanti, aku akan membeli semuanya kembali. Lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Chen Yuan, kamu masih terlalu hijau. Aku akan memberitahumu, jahe tua lebih pedas. Kenapa harga saham stabil? Cepat periksa, cari tahu siapa yang membeli sahamku. Cepat. Ada orang dari konsorsium luar negeri yang membeli saham kita dalam jumlah besar. Konsorsium luar negeri apa? Kenapa konsorsium luar negeri tiba-tiba membeli? Bos Yuan, sekarang harus bagaimana? Saham yang kita jual sudah mereka beli. Jika terespek ini, kita akan kehilangan inisiatif sebenarnya. Cepat hentikan penjualan sekarang juga. Jangan biarkan mereka membeli lagi. Tapi sudah terlambat. Sebagian besar saham kita sudah mereka beli, hanya tersisa 5%. APA. Selesai, aku terjebak dalam perangkapnya. Qin Jiangbei, aku dikalahkan olehmu. Direktur Yuan, apakah kita meremehkan? Chen Yuan ini, tekniknya yang begitu matang. Pasti bukan ide Chen Yuan. Anak muda ini yang memikirkannya. Pasti Qin Jiangbei tua itu lagi. Selama dia masih ada, aku tidak akan tenang. Aku tidak rela, aku tidak bisa kalah begitu saja. Lihatlah tren ini. Wah, anak ini benar-benar tidak mengecewakanku. Dia lebih pintar dari yang kuduga. Generasi muda yang mengagumkan. Ya, ayah. Chen Yuan memang pintar sejak Kessel. Sekarang dia juga mendapat bimbingan dari Anda. Tentu saja dia bisa memikul tanggung jawab besar di grup Jinlin. Aku lega melihat anak ini begitu berbakat. Grup Jinlin akan berkembang lebih baik di tangannya. Ayah, jangan terlalu khawatir. Sekarang urusan grup ada di tangan Chen Yuan.
Anda fokus saja pada pemulihan kesehatan. Baik, aku ikuti saranmu. Aku sangat senang melihat Chen Yuan begitu berbakat. Aku benar-benar bahagia. Aku, Qin Jiangbei, punya penerus yang baik. Ayah, kenapa? Ayah. Ayah, jangan menakutiku. Halo 120, ada orang yang batuk darah, keadaannya darurat. Tolong segera datang. Ayah, tahan sebentar lagi. Ambulans akan segera tiba. Ayah, minum lagi sedikit. Kata dokter, Anda butuh lebih banyak nutrisi. Enak. Kamu yang masak? Aku sengaja memasaknya berjam-jam. Senang Anda suka. Hidupku berarti memiliki anak yang berbakti sepertimu. Ayah, jangan bicara begitu. Anda pasti akan sembuh. Aku tahu kondisi tubuhku. Kata dokter, perawatan terbaik. Hanya bisa memperpanjang umurku setahun. Kakap. Tapi sebelum aku pergi, masih ada 2 hal yang belum selesai. 2 hal apa? Pertama, aku ingin melihat Xiao Yuan memimpin grup Jinlin dengan sukses. Meneruskan bisnis keluarga ke tangannya. Kedua, memberinya penjelasan. Ayah, jangan terlalu memaksakan diri. Serahkan saja pada aku dan Chen Yuan. Anda fokus saja pada pemulihan, jangan pikirkan ini. Kamu tahu, yang paling aku khawatirkan seumur hidupku adalah kalian. Yang paling aku khawatirkan adalah kalian. Xiao Yuan memang pintar. Dia butuh bimbinganku di belakang layar. Penyebab kematian ayahnya. Selama bertahun-tahun, ini selalu menjadi beban di hatiku. Aku harus menyelidikinya sendiri sampai jelas. Ayah, jangan bicara seperti itu. Pasti ayah akan sembuh. Kita masih harus hidup bersama sebagai keluarga selama bertahun-tahun lagi. Lahir, tua, sakit, mati, itu hal yang wajar. Hanya saja sebelum aku pergi, aku harus menyelesaikan 2 hal ini, kalau tidak hatiku tidak akan tenang. Ayah. Aku tidak tega melihat ayah pergi. Jangan pergi. Jangan menangis seru. Ayah berjanji padamu. Ayah akan bertahan sampai hari itu. Baiklah. Sudah. Aku agak lelah, ingin tidur sebentar. Kalau begitu, ayah istirahat dulu yang cukup. Ibu, bagaimana keadaan kakek? Dia sedang istirahat. Dokter bilang kondisinya stabil untuk sementara, tapi hanya bisa bertahan dengan bantuan ventilator. Dan paling lama hanya bisa memperpanjang umurnya 1 tahun lagi. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kakek tidak akan bekerja keras seperti ini. Tidak, ini bukan salahmu. Kakekmu selalu seperti ini, demi keluarga, demi kalian. Dia rela mengorbankan apapun. Hanya saja, Ibu, aku pasti akan mewujudkan keinginan kakek. Aku akan memimpin grup Jinlin dengan sukses, dan juga menyelidiki penyebab kematian ayah. Memberi jawaban pada kakek. anak baik. Kamu harus berhasil. Jangan mengecewakan kakekmu. Aku pasti akan berhasil. Berita terbaru, mantan direktur grup Jinlin, Qin Jiangbei meninggal karena sakit, pada usia 68 tahun. Cremation Qin Jiangbei akan berdampak besar pada masa depan grup Jinlin. Kakek meninggal. Bagaimana mungkin? Kakek. Ini pasti pura-pura mati. Kau ingin menggunakan cara ini untuk menarik musuh yang bersembunyi di kegelapan. Asisten Chen. Segera blokir berita ini, jangan biarkan siapapun tahu. Reaksi internal kita. Sekaligus awasi dengan ketat pergerakan Yuan Ye. Jika ada keanehan, segera laporkan padaku. Baik, mengerti.
Qin Jiangbei si tua bangka itu sudah mati. Ini benar-benar pertolongan dari langit. Chen Yuan, pelindung terbesarmu sudah tumbang. Dengan kepolosanmu, aku ingin tahu berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kali ini, aku pasti akan membuatmu kalah total dan tak bisa bangkit lagi. Boss Yuan, ada apa kamu mencariku? Aku orang yang tidak suka berbelit-belit. Mari kita bicara langsung, aku tahu keluarga yang tidak puas dengan Chen Yuan. Sekarang Qin Jiangbei sudah mati. Chen Yuan terisolasi tanpa bantuan, ini saat terbaik untuk kita bekerja sama melawannya. Aku ingin dia mati. Apa alasanmu berpikir aku akan membantumu? Ini ada cek senilai 3 miliar. Jika kamu setuju, uang ini semua untukmu. Selain itu, setelah semuanya berhasil, saham grup Jinlin, aku bisa memberimu sebagian. 3 miliar, sangat menggoda. Baik, aku setuju. TAPI. Aku punya satu syarat, setelah semuanya berhasil. Aku ingin 5% saham grup Jinlin. Kamu memang orang yang tegas. Deal. Chen Yuan, kali ini aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Direktur Chen, baru saja dapat kabar. Yuannya mulai menjual besar-besaran saham yang dimilikinya di perusahaan energi baru dan kecerdasan buatan. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Chen Yuan. Yuannya membeli begitu banyak saham dengan harga tinggi. Kenapa tiba-tiba dijual? Perusahaan yang diinvestasikan Yuannya sebelumnya. Karena mengira grup Jinlin akan menerima. Tapi kita tidak kunjung bergerak. Biaya yang dia tanggung terlalu tinggi, sekarang hanya bisa menjual dengan rugi. Tapi bukankah grup Jinlin tidak berniat berinvestasi di energi baru dan kecerdasan buatan? Siapa bilang tidak? Sekarang saat yang tepat untuk masuk. Oh begitu, Direktur Chen sebelumnya hanya pura-pura. Ternyata ini untuk menjadikan Yuannya sebagai tumbal. Dalam perang, segala tipu muslihat diperbolehkan. Yang nyata dan yang palsu adalah strategi perang. Chen Yuan, kau memang licik sekali. Hah, kata-katanya kurang tepat. Sangat tepat. Xiao Yu, segera atur orang untuk mengambil alih saham yang dijual Yuannya dalam jumlah besar. Ingat, gerakannya harus cepat. Jangan beri dia kesempatan untuk balik. Mengerti? Aku segera mengatur. Ikan sudah masuk perangkap. Chen Yuan, ini bagaimana? Para pemegang saham, hari ini kami mengumpulkan kalian. Karena ada berita sangat penting yang akan diumumkan. Qin Jiangbei telah meninggal. Chen Yuan juga tewas dalam sebuah kecelakaan. Chen Yuan mari, bagaimana mungkin? Qin Jiangbei baru saja meninggal. Chen Yuan juga bermasalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Grup Jinlin sekarang tanpa pemimpin. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Tenang, sekarang bukan saatnya panik. Sebagai salah satu pemegang saham grup Jinlin, aku punya hak dan kewajiban untuk mengambil alih kendali perusahaan dan memimpin kalian keluar dari krisis ini. Yuan Ye, atas dasar apa kau mengambil alih perusahaan? Sahammu hanya 5%. Sama sekali tidak berhak mengendalikan grup Jinlin. Benar, kendali grup Jinlin tidak bisa diserahkan padamu. Semuanya, aku pikir kalian harus berpikir jernih. Qin Jiangbei dan Chen Yuan, mereka sudah mati. Hanya aku yang bisa memimpin grup Jinlin keluar dari kesulitan. Siapa yang masih bandel dan melawanku, tanggung sendiri akibatnya. Karena tidak ada yang menentang. Mulai sekarang, akulah pengendali grup Jinlin. Penguasa dengan 5% saham. Yuan Ye, kau terlalu percaya diri. Chen Yuan, bukan kau. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Yuan, bagaimana kau masih hidup? Yuan Ye, kau terlalu naif. Kau pikir dengan cara kotor seperti ini bisa mengendalikan grup Jinlin? Bukankah kau mengalami kecelakaan? Bukankah kau sudah mati? Kau benar-benar pikir bisa dengan cara kotor seperti ini bisa membuatku menghilang? Begitu kabar kematian kakekku tersebar, aku langsung tahu. Kau pasti tak sabar untuk bertindak, jadi aku menyiapkan pengganti. Berpura-pura pergi atas namaku.
Tak disangka. Kau benar-benar terjebak. Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Oh ya? Kalau begitu jelaskan. Mengapa begitu kabar kematianku tersebar? Kau langsung ingin menguasai grup? Jangan asal bicara. Kau punya bukti? Bukti? Tentu ada. Kau kenapa ada di sini? Maaf Bos Yuan, kita terjebak. Mereka sudah menyiapkan jebakan sejak lama. Yuan Ye. Sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Bahkan jika begitu. Lalu apa? Hanya dengan omongan kalian. Mau menghukumku? Qin Zhangbei. Kau kenapa ada di sini? Bukankah kau? Bukankah aku seharusnya sudah mati? Benarkan Yuan Ye? Maaf mengecewakanmu untuk menguasai grup Jinlin. Kau benar-benar bersusah payah. Bahkan menggunakan cara kejam sampai berani melakukan kejahatan. Qin Zhangbei, Jan gonna sol menu da. Kau punya bukti? Bukti tentu ada. Selama ini aku menyelidiki penyebab kematian ayah Xiao Yuan, Chen Fei, dan berhasil mengumpulkan beberapa bukti. Dulu untuk menguasai grup Jinlin. Kau menggunakan cara yang sama untuk membunuh Chen Fei. Terpaksa, untuk melindungi Qin Ru dan anaknya. Harus berpisah dengan keluarga. Sekarang bukti sudah jelas. Kau tak punya kesempatan untuk membela diri lagi. Qin Jiangbei, jangan terlalu senang. Kau pikir aku kalah? Aku tak akan kalah. Kau pikir setelah kau mati, si imut ini bisa memimpin grup Jinlin? Mimpi di siang bolong. Hanya aku yang bisa membawa grup Jinlin menuju kejayaan dan membuatnya berkembang pesat. Bahkan jika aku masuk penjara, aku masih punya anak. Anakku akan tetap menguasai grup Jinlin. Tertawa apa? Yuan Yi. Yuan Yi. Kau mungkin tak pernah menyangka. Akhirnya kau kalah dari cucuku. Apa maksudmu? Kyukamo, apa maksudmu? Semua strategi untuk melawanmu adalah ide dari cucuku. 5% sahammu sudah dibekukan. Investasimu di perusahaan energi baru dan AI di luar sana hanya jadi batu loncatan untuk grup Jinlin. Aku sarankan kau pikirkan baik-baik nasib anakmu. Bagaimana cara melunasi utang 3 miliar lebih ke ban? Yuan Ye, ini karma untukmu. Kau menghalalkan segala cara untuk menguasai grup Jinlin. Sekarang kebenaran terungkap, kau sudah tak bisa kabur lagi. Kalian membohongiku. Ini tidak benar. Aku tidak percaya. Yuan Ye. Kau kalah. Aku tidak bisa kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Yuan Ye, kau diduga melakukan pembunuhan, penipuan bisnis, dan berbagai kejahatan lainnya. Bawa dia. Pak Polisi, akulah yang mengendalikan grup Jinlin. Kalian salah tangkap. Salah tangkap. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Chen Yuan. Chen Yuan. Kumohon lepaskan aku. Aku dipaksa olehnya. Aku benar-benar tidak berniat menyakiti kalian. Lebih baik kau menunggu pengadilan hukum. Chen Yuan, sialan kau. Chen Fei. Akhirnya aku sudah membalaskan dendam untukmu. Bos, Direktur, kenapa denganmu? Director, director. Cepat panggil ambulans. Kakek, Semuanya ada di sini. Sungguh bahagia. Ayah, jangan bicara dulu. Istirahatlah yang baik. Ada beberapa hal yang harus kukatakan sekarang. Xiao Yuan,
Ya, Kakek dulu tidak bisa merawatmu dengan baik. Kakek sangat menyesal. Melihatmu sekarang begitu hebat. Kakek juga sangat bahagia. Hari ini grup diserahkan ke tanganmu. Kakek tenang. jangan bicara begitu, kau pasti akan baik-baik saja. Masih menunggu bimbinganmu. Kau sudah melakukan yang terbaik. Karierku ada penerusnya. Bahagia. Xiao Yu. Terima kasih sudah selalu menemani. Kalian harus saling mencintai di masa depan. Saling mendukung. Kakek, tenang saja. Aku pasti akan melakukannya. Xiaowan. Sejak umur 15 tahun ikut aku. Seperti cucu kandungku sendiri. Selama ini kau sudah bekerja keras. Aku mohon, kau bantu Xiaoyuan ke depannya. Bantu kapal grup Jinlin ini berlayar dengan stabil. Baik, bos. Aru. Orang yang paling papa selakan adalah kamu. Di saat-saat tersulitmu, papa tidak ada di sampingmu. Kau sudah bekerja keras dan menderita. Di kehidupan berikutnya, papa akan membalasmu dengan baik. Papa, jangan bicara seperti itu. Kau orang yang paling kuhormati, aku tak pernah menyalahkanmu. Meski aku tak selalu bisa merawat kalian dengan baik, tapi kalian semua hidup dengan baik. Aku, Qin Jiangbei, sudah puas. Chen Fei. Menantu. Papa sudah melakukan banyak kesalahan. Membuat orang meninggal. Itu salahku. Aku datang untuk meminta maaf langsung padamu. Fei. Papa. Datang. Papa, kakek, bos. Papa. Chen Yuan. Pemakaman kakek sudah selesai. Apa rencanamu selanjutnya? keinginan kakek sebelum meninggal adalah agar aku mengambil alih grup Jinlin. Aku pasti akan terus memimpin grup Jinlin. Membuatnya semakin kuat. Tenang saja. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendampingimu. Kita berjuang bersama. Xiao Yu, terima kasih. Denganmu di sampingku, aku tak takut apapun.